Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Foni Lastri. Selanjutnya ada Reza Wiryantama, Refki Ramadhani, Runia Afifah, dan Atasya Nurul Zukri. Kami akan menjelaskan materi tentang peletak fondasi sosiologi politik menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Baiklah, materi pertama tentang peletak fondasi sosiologi politik menurut Karl Marx akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Wiryantama. Latar belakang. Politik memang merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu politik. Namun, sekarang sudah menjadi kajian interdisiplin ilmu. Salah satu ilmu yang mengkaji tentang politik adalah sosiologi. Maka dengan seperti ini, banyak tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang sosiologi politik, baik sebagai pencetus maupun pembaru dari teori-teori yang telah ada. Maka dari itu, penulis bermaksud mengemukakan pendekatan sosiologis tentang politik. Pembahasan pertama, yaitu mengenai peletak fondasi sosiologi politik. 1. Sumbangan Karl Marx. Teori-teori yang disumbangkan oleh Karl Marx adalah: yang pertama, yang pertama adalah pendekatan materialisme historis. Ada 4 konsep dalam memahami materialisme historis, yaitu: yang pertama, means of production, yang artinya cara berproduksi. Yang kedua yaitu relation of production, yang artinya hubungan produksi. Yang ketiga, mode of production, yang artinya mode produksi. Yang keempat yaitu force of production, yang artinya kekuatan produksi. Teori yang kedua yaitu teori aliansi. Teori ini berpendapat bahwa kapitalisme telah menyebabkan manusia mengalami hasil kreativitas production menjadi terasing atau diasingkan dari production itu sendiri. Aliansi ini bisa mengambil bentuk yang pertama yaitu produk di luar kontrol dari produsen seperti jenis, kualitas, kuantitas, harga, dan pemasaran produk. Bentuk kedua yaitu produsen harus menyesuaikan dirinya dengan seperti mengikuti kapasitas produksi mesin. Yang selanjutnya itu adalah teori perubahan sosial dari Karl Marx, di mana menurut Marx menyatakan sejarah dari semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan pemilikan pribadi. Keberadaan pembagian kerja dan pemilikan pribadi menghasilkan kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yaitu antara kelompok yang memiliki atau sering kita kenal dengan istilah pemilik. Nah, selanjutnya ada kelompok yang tidak memiliki serta menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik dan kelas bukan pemilik. Selanjutnya, perbedaan kelas yang ada bisa tidak disadari, khususnya oleh kelas proletar. Kelas proletar tidak memiliki kesadaran kelas, yaitu suatu kesadaran subjektif akan kepentingan kelas objektif yang mereka miliki bersama orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produksi. Konsep kepentingan mengacu pada sumber-sumber material yang aktual yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu. Kesadaran kelas dan perjuangan kelas itu muncul pertama kali itu akibat adanya jaringan komunikasi dan organisasi. Nah, ketika organisasi telah dikembangkan, maka perlu ideologi yang mengikatnya. Krisis ekonomi masyarakat kapitalis bisa dijadikan momen untuk melakukan revolusi. Selanjutnya, itu ada pandangan sumbangan Emil Durkheim terhadap penegakan fondasi sosiologi di Indonesia. Sosiologi yang pertama. Selanjutnya itu adalah teori pendekatan fungsionalisme sosiologis. Pendekatan fungsionalisme sosiologis ini dikenal dengan adanya fakta sosial. Fakta sosial merupakan semua cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial oleh karena itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu ada eksternal, yaitu dari luar individu. Yang kedua itu ada determin atau koersif, yaitu fakta sosial yang memaksa individu agar selalu sesuai dengannya. Yang ketiga itu adalah general. Nah, di bagian general itu tersebar luas dalam komunitas atau masyarakat, milik bersama, bukan milik individu. Adapun asumsi tentang fakta sosial meliputi yang pertama itu adalah gejala sosial itu real
dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologis, biologi, atau karakteristik individu lainnya. Dan kedua itu oleh karena gejala sosial adalah fakta yang real, maka gejala-gejala tersebut dapat diamati atau dipelajari dengan metode empirik. Merujuk pada asumsi dan karakteristik fakta sosial di atas, maka fakta sosial harus dianggap sebagai sesuatu hal yang nyata, baik itu dalam bentuk material maupun dalam bentuk non-material. Saya akan menjelaskan tentang tesis solidaritas sosial. Durkheim dalam bukunya yang berjudul Division of Labor in Society menjelaskan dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kedua tipe solidaritas ini memiliki karakteristik. Karakteristik solidaritas mekanik yaitu pembagian kerja rendah, kesadaran kolektif kuat, hukum dominan represif, individualitasnya rendah, konsensus memiliki pola normatif, melibatkan komunitas dalam penegakan hukum, memiliki sifat saling ketergantungan rendah. Karakteristik solidaritas organik yaitu pembagian kerja tinggi, kesadaran kolektif rendah, hukum bersifat restitutif, individualitas tinggi, konsensus memiliki pola umum, memiliki sifat saling ketergantungan tinggi. Selanjutnya, teori perubahan sosial. Perubahan dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik dimulai dengan adanya pertambahan penduduk disertai oleh kepadatan moral, yaitu pertambahan penduduk disertai pertambahan komunikasi dan interaksi antara para anggota. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumbangan Emil Durkheim yang terakhir, yaitu teori anomi. Istilah anomi sendiri diperkenalkan oleh Emil Durkheim, di mana menurutnya istilah ini menggambarkan suatu keadaan yang kacau tanpa adanya peraturan. Selain itu, teori anomi juga dipahami sebagai suatu ketiadaan norma atau tidak adanya pengaturan kehidupan manusia secara normal yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan antara alat dan realitas. Lalu selanjutnya ada sumbangan Max Weber dalam peletakan fondasi sosiologi politik. Yang pertama yaitu analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Analisis tipe ideal menurut Max Weber adalah tipe-tipe yang berada dalam tataran ide untuk diwujudkan dalam dunia nyata. Tipe-tipe ideal menurut Max Weber ini diantaranya yaitu yang pertama, tipe-tipe ideal historis yang berhubungan dengan fenomena yang ditemukan di dalam suatu epos historis khusus, misalnya kapitalis modern. Lalu yang kedua yaitu tipe-tipe ideal sosiologis umum yang berhubungan dengan fenomena yang melintasi sejumlah periode historis dan masyarakat, contohnya birokrasi. Tipe ideal yang ketiga yaitu tipe-tipe ideal tindakan yang didasarkan pada motivasi aktor seperti tindakan afektual. Lalu yang terakhir yaitu tipe-tipe ideal struktural yang diambil alih oleh sebab-sebab dan konsekuensi tindakan rasional seperti dominasi tradisional. Metode Verstehen. Verstehen berasal dari bahasa Jerman yaitu yang berarti pemahaman. Dalam hal ini, Verstehen adalah suatu metode pendekatan yang berusaha mengerti dan memahami makna yang mendasari dan mengitari peristiwa atau fenomena sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak pada gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam istilah lain, metode Verstehen diartikan sebagai suatu cara atau usaha memahami tindakan atau arti makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Baik, selanjutnya peletak fondasi sosiologi politik menurut Max Weber. Yang kedua ada tesis perkembangan kapitalisme. Dalam doktrin Calvinisme menyatakan bahwa Tuhan telah menentukan keselamatan dan kecelakaan.
Namun, manusia tidak mengetahuinya. Dalam keadaan ini, pemeluk Calvinisme mengalami kepanikan. Untuk itu, orang harus berpikir bahwa seseorang tidak akan berhasil tanpa diberkati Tuhan. Selanjutnya ada tipologi tindakan sosial, kewenangan, dan birokrasi. Nah, Weber membagi tindakan sosial ke dalam 4. Yang pertama ada tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan. Yang kedua ada tindakan rasional nilai, yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu. Yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Selanjutnya ada itu tindakan efektif, yaitu tindakan yang didominasi oleh perasaan dan emosi tanpa refleksi intelektual. Selanjutnya yang keempat yaitu ada tindakan tradisional, yaitu tindakan karena kebiasaan atau tradisi. Selanjutnya ada tipe ideal birokrasi modern menurut Max Weber, yaitu yang pertama, berbagai aktivitas reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi. Yang kedua yaitu organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki. Dan yang terakhir, operasi-operasi birokrasi diselenggarakan melalui suatu sistem kaidah-kaidah abstrak yang konsisten. Sekian.